Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel dan channelnya Para Guru. Kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lagi sibuk-sibuknya mendaftar P3K pada tanggal 20 September sampai hari ini ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman kita yang galau, yang pusing, yang puyeng, yang marah-marah akibat pendaftaran mereka tidak semulus atau selancar yang mereka rencanakan ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe yang ada di bawah sini, like dan share ke sosial media teman-teman agar saya makin semangat untuk share info-info yang bermanfaat terkait dengan dunia pendidikan, khususnya PPG dan P3K. Baik teman-teman, nah video ini saya buat pukul 12.15 tengah malam ya, jadi sudah pukul 00.15. Ini saya buat untuk saya upload besok, karena kalau saya tidak buat sekarang bisa lupa lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya jawab nantinya teman-teman. Makanya saya harus buat malam ini juga. Belum lagi kesibukan-kesibukan di esok hari dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan pertama. Ada yang selalu galat katanya, galat. Kalau dia mau lanjut langsung tulisannya galat. Itu galat sama dengan error ya Bapak Ibu. Itu bisa jadi pengaruh jaringannya Bapak Ibu yang tidak maksimal. Jadi usahakan pilih jaringan yang memang bagus atau pilih tempat yang memang bagus jaringannya. Kenapa dibutuhkan jaringan yang kuat? Karena bukan hanya kita yang mengakses portal SSCASN ya. Ada ribuan bahkan ratusan ribu yang bersamaan dengan kita mengakses itu. Makanya yang dianggap lemah, lemot sedikit, kita akan keduluan dengan yang lain dan kita akan galat di situ seperti itu. Jadi tidak usah terlalu pusing teman-teman, tidak usah terlalu galau dengan hal itu ya. Tunggu beberapa menit atau mungkin bisa dicoba tengah malam seperti itu. Yang kedua bisa jadi karena servernya sibuk ya. Yang pertama tadi karena jaringan, yang kedua masalah servernya sibuk ya teman-teman. Itu saja. Kalau memang tidak bisa diakses pada saat itu, mungkin tunggu sekitar beberapa jam kemudian, atau paling enak daftar itu sebenarnya jam 11 ke atas, itu agak bersahabat servernya karena sudah banyak yang lelah dan tidur. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini ya, ada yang bertanya, katanya saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tetapi jenis formasi yang ada yaitu guru kelas. Saya sudah mencoba merubahnya tapi tidak bisa. Mohon penjelasan dari Bapak Ibu guru yang paham terkait hal ini. Nah, kalau kasusnya ini teman-teman, dia mapelnya jurusannya Bahasa Indonesia, tapi pada saat ingin memilih formasi itu langsung guru kelas dan dia sudah buram di situ, tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Ini bisa jadi karena daerahnya itu memang hanya membuka guru kelas saja ya, tidak ada guru SMP Bahasa Indonesia ya. Karena Bahasa Indonesia itu kan linear juga dengan guru kelas, sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya ya. Ya, kemungkinan besar makanya harus dilihat dulu sebelum daftar itu, kita harus lihat dulu formasi apa saja yang buka di instansi pemerintah. Kita jangan kaget-kagetan lah teman-teman. Jangan gampang heboh ya. Jangan gampang pusing ya. Ini kan kaget-kagetan ini yang seperti ini. Kita harus tetap santai. Waktu pendaftaran panjang kok. Jadi tidak usah terlalu takut ya. Kalau memang kita ditakdirkan untuk ASN tahun ini, maka kita akan ASN tahun ini. Jangan terlalu gegabah ya. Nah, ini kalau saya ini
dia tidak buka, daerahnya tidak buka untuk formasi bahasa Indonesia, yang buka hanya guru kelas dan dia langsung dikunci di guru kelas. Seperti itulah memang kalau kita daftar di P3K itu, teman-teman. Baik, selanjutnya ada yang bertanya juga, saya catat ya di laptop, jangan sampai saya lupa ya teman-teman. Nah, ini masalah pelamar khusus dan formasi khusus ya, teman-teman harus bedakan ini ya. Banyak yang salah paham mengenai formasi khusus dan pelamar prioritas khusus ya. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa pelamar prioritas khusus itu adalah pelamar yang sudah lulus pada tahun 2021 ya teman-teman, baik itu dia P1, P2, P3 maupun P4. Yang jelas di P3K tahun 2021 dia lulus, sudah passing grade, maka otomatis dia dikatakan pelamar khusus ya, atau pelamar prioritas khusus. Dia sudah P1 ya, dia sudah P1. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pelamar prioritas khusus yang kedua. Jadi ada 3 ya, pelamar prioritas khusus ada 3 bagian. Jadi yang pertama sudah saya jelaskan tadi bahwa P1, P2, P3, P4 yang sudah passing grade di tahun 2021 itu tahap 2 dan 1 itu sudah berganti nama menjadi P1 seperti itu. Kemudian pelamar prioritas kedua adalah ex tenaga honorer. Jadi tenaga honorer K2 yang belum lulus passing grade pada tahap 1-2 di tahun 2021. Nah, itu dia jadi prioritas yang kedua ya. Selanjutnya prioritas yang ketiga adalah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri itu minimal 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun ke atas itu sudah disebut sebagai pelamar prioritas 3 ya. Jadi minimal 3 tahun ya, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sudah dianggap pelamar prioritas khusus ya, pelamar prioritas khusus. Jadi dia bisa daftar tanggal 20 sampai 29 September. Yang pelamar umum atau P4 itu adalah orang-orang yang tidak memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, yaitu dia tidak mengajar tapi punya serdik, dia pernah ikut PPG. Kemudian yang kedua, ini untuk pelamar umum ya, biasa disebut dengan P4. Nah, kemudian guru yang terdaftar di Dapodik, ini dia tanpa syarat ya, pokoknya sudah terdaftar. Kalau saya lihat, kalau sudah terdaftar di Dapodik, dia otomatis bisa masuk P4 atau pelamar umum ya teman-teman. Karena P3K ini kan memang yang diambil hanya honorer, seperti itu teman-teman. Oke, saya kira jelas ya untuk itu yang prioritas khusus. Kemudian ada lagi formasi. Nah, tadi ada yang bingung, kita milih di formasi umum atau khusus ya. Kalau formasi, kalau khusus itu dia disabilitas ya teman-teman. Jadi jangan klik itu kalau kalian bukan guru atau kalian bukan pelamar disabilitas ya. Jadi kalian pilih umum saja, baik P1, P2, P3 dan seterusnya, itu pilih umum saja, kecuali kalau memilih kalau kalian memilih disabilitas, itu namanya formasi khusus. Jadi bedakan prioritas khusus dengan formasi khusus, itu dia bedanya. Ada tadi yang bingung pilih umum atau khusus ya. Kalau khusus formasi, kalau formasi
kalau kalian bukan disabilitas jangan pilih khusus ya. Kecuali kalau kalian disabilitas, punya cacat dan sebagainya, bisa pilih formasi umum, formasi khusus. Kalau normal ya pilih yang umum saja, seperti itu teman-teman. Kemudian wajibkah buat akun baru untuk P1, P2 dan P3? Itu wajib ya, jawabannya wajib teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir bakal hilang itu datanya, bakal tercecer data P1, P3-nya, P2-nya. Tidak usah khawatir, sistem akan menjaga itu. Saya yakin teman-teman. Jadi tidak usah galau, tidak usah takut, tidak usah was-was. Kalau yang P1 ini bakal mulai dari nol, bakal terhapus semua data P1-nya, itu tidak ya. Makanya pelamar prioritas khusus itu didahulukan pendaftarannya dibanding pelamar umum. Nah, kalau pelamar khusus itu tanggal 20 sampai 29 September. Sisanya itu adalah pelamar umum, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, cukup buka akun saja, buat akun saja. Katanya kalau buat akun itu untuk mengetahui berapa lagi sisa honorer yang terdata nanti di situ. Jadi dari data pembuatan akun itu, kementerian bisa langsung melihat jumlah honorer yang terdaftar di Indonesia, seperti itu. Itu tujuannya untuk pembuatan akun dari P1 sampai P4 pada tahun ini. Itu saja. Tapi kalau masalah teman-teman sudah lulus passing grade, P2, ex tenaga honorer misalnya, P3 sudah 3 tahun lebih mengabdi, itu tidak akan hilang datanya teman-teman. Yakin dan percaya saja. Jadi tidak usah takut. Daftar saja, buat saja akun baru. Kalau di situ di keterangannya yang saya lihat, P1 wajib menyelesaikan sampai resume. Kalau menurut pengalaman teman mengajar saya, itu kemarin dia P1 yang langsung penempatan waktu ujian tahap 3 ya. Tahap 3 kan hanya ada observasi dari kepala sekolah, pengawas dan guru senior. Nah, di situ di tahap 2, yang P1 itu kan ada 2 tahap di 2021. Ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, di tahap 2 itu mereka hanya disuruh saja untuk langsung resume. Jadi tidak usah bertanya lagi, kenapa, apakah kami harus upload ulang lagi berkas dan sebagainya. Saya pikir nanti kita langsung resume untuk yang P1 ya teman-teman. Untuk yang P1 itu langsung resume saja nanti. Jadi tidak perlu lagi upload berkas. Kalaupun memang dibutuhkan lagi untuk diupload tidak apa-apa. Tapi saya yakin data kita tidak akan hilang di situ. Tidak akan kosong. Karena di situ pernyataannya wajib resume saja. Wajib sampai resume. Seperti itu kalau menurut pengamatan saya dan pengalaman yang saya lihat. P1 yang kemarin itu dia langsung saja buka akun dan kemudian resume. Seperti itu. Saya mungkin nanti yang baru buat akun ini langsung terbaca semua datanya, terus resume dan seperti itu ya teman-teman. Kalau ada komentar boleh berkomentar, kita diskusi di komentar lebih lanjut ya kalau tidak sependapat. Nah, terkait dengan selanjutnya yang penting lagi ya, ini salah satu yang penting, banyak yang keterangannya itu tidak terbaca di Kemendikbudristek. Di situ keterangannya NIK Anda tidak terbaca atau tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dan sebagainya. Ada keterangan seperti itu, ini dia. Seperti ini keterangannya. Nah, ini banyak faktor ya teman-teman. Banyak faktor sehingga ini bisa terjadi.
Bisa jadi yang pertama itu pengaruh jaringan, karena ada juga teman kita yang hari ini tidak bisa, besoknya dibuka ternyata sudah bisa. Jadi keep calm, tetap santai ya, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu bernafsu lah, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa jadi nick Anda tidak sinkron. Bisa jadi, banyak kemungkinan kalau kasus yang ini ya teman-teman. Bisa jadi nick Anda memang tidak terdata di Dapodik atau PTK-nya. Jadi cek ulang, suruh minta klarifikasi dari operatornya, dilihat datanya apakah sudah masuk, benar-benar masuk. Kalaupun sudah cocok, coba dan masih seperti itu, coba ke operator dinas lagi untuk menyamakan data antara operator kita, minta diantar ke operator dinas, kemudian bahas masalahnya di sana terkait data kita ya. Kita harus benar-benar sama ya antara data di KTP dan data di Dapodik, seperti itu teman-teman. Bisa jadi juga kita belum verbal ya, itu juga merupakan alasan yang selanjutnya. Dan alasan yang bisa jadi juga bahwa teman-teman itu nicknya tidak aktif atau butuh diupdate. Coba teman-teman lakukan juga itu. Coba teman-teman ke Disduk Capil untuk mengaktifkan nick teman-teman, jangan sampai tidak aktif atau memang butuh diupdate dulu ya, karena ada juga pengalaman teman kita yang seperti itu. Pagi dia tidak bisa, kemudian ke Capil suruh update nicknya, aktifkan update, kemudian sorenya dia sudah bisa login. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tinggal kita mensiasatinya saja, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah masalah swafoto. Teman-teman jangan terlalu pusing juga ya. Kalau kemarin-kemarin memang kalau agak awal-awal itu swafoto memang agak bermasalah, tapi 3 hari ke depan, 3 hari setelah terbukanya pendaftaran, swafoto itu mulai normal. Jadi kita bisa santai-santai saja. Tapi saya kemarin banyak yang saya swafoto itu, yang teman yang saya daftarkan itu menggunakan HP saja. Ya memang agak pada awal-awal itu agak kacau, memang agak ribut, agak susah ya. Tapi setelah lama dia akan normal karena pusat terus memperbaiki sistemnya. Kalaupun memang masih susah juga lewat HP, teman-teman bisa menggunakan Firefox ya. Firefox di laptop itu sangat bagus, tidak ada kendala sama sekali, beda dengan Chrome. Saya kira itu hal yang mudah ya teman-teman. Jadi gunakan Firefox. Kalau belum bisa dengan HP, gunakan Firefox. Firefox baik di laptop maupun di HP teman-teman itu bisa kita download di Play Store Firefox, baru kita buka dan daftar di situ di HP ya. Kalau laptop saya yakin sudah ada di sana, jadi gampang ya. Selanjutnya masalah verbal ijazah. Nah ini verbal yang paling komplit masalahnya teman-teman. Banyak yang pusing di verbal ijazah, katanya datanya sudah cocok di dikti, tapi di verbal gini, aplikasinya gini. Saya juga pusing lihat verbal ini. Memang agak membagongkan ya teman-teman. Kita harus akui itu. Verbal di Info GTK itu sangat membingungkan, apalagi teman-teman yang kurang IT-nya ya, mereka menyengsarakan operatornya. Jadi ini perlu dipahami baik-baik bahwa verbal itu per individu, bukan tugasnya operator, tapi karena mereka tidak tahu, kasihan ya, seharusnya operator bisa bantu itulah, karena operator punya fasilitas untuk mengerjakan itu. Masalah verbal tadi ada saran dari salah satu teman, katanya kita cukup menghubungi kalau masih data di dikti sudah sesuai tapi dianggap masih salah, dianggap masih aplikasi belum menerimanya, kita bisa menggunakan surat pengantar saja dari kampus.
tinggal kita telepon. Mungkin saya yakin kampus-kampus yang baik, yang bagus itu punya call center, jadi kita bisa telepon melalui call center, minta surat pernyataan bahwa sebenarnya seperti ini, bahwa memang kenyataannya seperti ini. Kampus itu paham kok kalau kita bilang surat pernyataan, dia akan kasih mengenai masalah ini ya. Dia akan langsung kasih ke kita, kirim minimal itu PDF, dan yang kita upload nanti bukan ijazah ya, kita isi data sesuai dengan ijazah kita. Kemudian yang kita upload bukan ijazah, yang itu tadi, yang surat keterangan itu yang kita upload. Ada yang berhasil dengan cara itu. Atau kalau mau lebih enak, kita bisa combine PDF, menggabungkan PDF-nya antara ijazah dengan surat pernyataan di bawahnya ya. Itu kalau sudah sesuai ya. Karena banyak teman kita tadi yang mengatakan, saya sudah sesuai kok, saya sudah sesuai di ijazah saya seperti ini dan itu. Kalau memang berbagai cara dia tetap tidak bisa, kita pakai cara yang ini coba ya. Kita minta surat pernyataan dari kampus bahwa kita ini benar-benar mahasiswa mereka, dan itu yang kita upload bukan ijazah. Kita isi sesuai data yang diminta, data diri yang diminta, kemudian yang kita upload itu surat pernyataannya, bukan ijazahnya. Tapi kalau mau lebih aman, upload combine dengan ijazah teman-teman. Oke, semoga difaham ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Semoga sukses semua. Saya doakan teman-teman yang subscribe channel ini, yang nonton video ini, dimudahkan semua nanti sampai mendapatkan NIP, karena ini baru awal ya teman-teman. Sukses semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.